Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuning Robi dengan NIM B1A121104 dari kelas C Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Dalam video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah, definisi, dan bidang kajian hukum internasional. Istilah hukum internasional, terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya International Law Inggris, Droit International Prancis, dan International Rights Belanda. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yakni hukum antar bangsa, the law of nation, hukum antar bangsa, interstates law, dan hukum dunia, world law, dan hukum transnasional, transnational law. Kemudian, yang kedua adalah definisi hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan membedakannya dengan hukum perdata internasional sekaligus membedakannya dengan hukum perdata internasional sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Berikut definisi tersebut dinyatakan hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dipertahankan oleh masyarakat internasional. Kemudian menurut Jawahir Tantowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup hukum internasional sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas. Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip peraturan-peraturan dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara, non-stated entities, dan aktor-aktor negara yang baru, new state actor. Analisis terminologi hukum internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan oleh pembuat dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara. Subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Saat ini, hukum internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu maupun kolektif. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja dan E.T.R. Agus secara eksplisit mengemukakan bahwa definisi hukum internasional publik untuk membedakannya dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kemudian, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, khususnya yang dikemukakan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja dan E.T.R. Agus, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas negara. Dengan demikian terdapat 3 unsur dari batasan tersebut, yakni yang pertama terdapat prinsip atau asas hukum dan norma atau kaidah hukum. Yang kedua berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Yang ketiga, bersifat publik. Kemudian materi selanjutnya bidang kajian hukum internasional, masyarakat internasional, dan hukum internasional. Adagium ubi societas obicius.
yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum. Juga dapat berlaku dalam hubungan internasional. Terdapat 5 nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, dan keadilan dan kesejahteraan. Menurut Sevriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional. Eksistensi masyarakat internasional diindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan. Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.